Amos pasal 9, hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Penglihatan kelima, Tuhan dekat mezbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, "Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung. Dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Di perikop pertama Amos pasal 9 ini, Amos diberi penglihatan oleh Tuhan di mana Tuhan berdiri dekat mezbahnya, dan di situ Tuhan berfirman dari ayat 1 sampai ayat yang ke 6 itu di mana kita sudah baca tadi. Nah, firman di sini menyatakan bahwa kemanapun mau bersembunyi ya, dimanapun kita mau pergi sampai ke menembus dunia orang mati, naik ke langit, atau bersembunyi di gunung Karmel, atau dimanapun di dasar laut pun, Tuhan bilang tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapannya. Tidak ada, dimanapun kita mau pergi bersembunyi di satu tempat, semua Tuhan tahu. Tidak ada satu tempat pun di mana kita tidak dilihat oleh Tuhan. Nah, mungkin manusia tidak melihat kita, tetapi Tuhan sampai di semua tempat yang Dia tuliskan di sini, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari Dia. Tidak ada seorang pun yang dapat meluputkan diri daripada Dia. Jadi kita mari terus berusaha untuk tidak melarikan diri dari Tuhan, tetapi malah terus mendekat kepada Dia, karena kemanapun kita mau bersembunyi Tuhan tahu. Nah, manusia kan kalau di depan manusia kadang bersembunyi, tetapi Tuhan tidak ada satupun tempat di mana kita tidak kelihatan oleh Tuhan. Ini satu penglihatan yang Amos dapatkan daripada Tuhan, dan diceritakan di situ bagaimana Tuhan berulang kali di sini menuliskan kata sekalipun, bersembunyi di mana, tetapi Tuhan akan ada di setiap tempat di mana manusia pergi bersembunyi. Tidak ada satupun tempat yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia mungkin memikirkan, tidak ada Tuhan yang melihat saya saat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tetapi di sini firman-Nya disingkapkan bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Daud pun pernah menuliskan di kitab Mazmur ya, bagaimana dia bilang, dimanapun aku berada, aku mau tidur, aku mau berdiri, aku mau duduk, dimanapun aku ada, di sana Tuhan ada.
Jadi jangan kita pikir Tuhan tidak melihat saya, Tuhan di mana saya bersembunyi. Mungkin kita harus bersembunyi di satu tempat manapun, Tuhan akan selalu ada. Nah itu juga yang Daud pernah tuliskan di Mazmurnya, bahwa aku mau tidur, aku mau berbaring, aku mau duduk, aku mau berdiri, kemanapun aku ada, Tuhan ada di sana. Nah mari kita terus mempercayakan hidup kita, karena hidup kita semuanya telanjang di depan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Sesama bisa tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu semua. Perikop yang berikut, bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Jadi manusia bisa berkata, tidak ada malapetaka, kami tidak akan terkena pedang. Tetapi semua jangan pandang enteng firman Tuhan. Tuhan yang di perikop ini bahkan dituliskan bangsa pilihan pun ditolak Allah. Jadi sekalipun sudah dipilih, kalau tidak setia, tidak terus takut akan Tuhan, ternyata bangsa yang dipilihnya pun bisa ditolak. Dan di sini Tuhan berkata kembali, bukankah aku yang telah menuntun orang Israel dari tanah Mesir? Nah Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat sampai Firaun setelah tulah ke-10 melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi kan sesudahnya diburu lagi sampai Tuhan melalui Musa membukakan laut Teberau supaya bangsa Israel bisa berjalan di sana, dan semua tentara-tentara Mesir tenggelam di dalam laut Teberau. Jadi Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa yang melakukan kebaikan, yang menolong Tuhan mereka untuk keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan, bukan kekuatan mereka sendiri. Nah kadang kita manusia saat keluar dari satu situasi atau berhasil, merasa bahwa itu karena kekuatan sendiri. Itu karena usaha saya yang gak tidur, kerja terus, saya yang berusaha semua, mengandalkan kekuatan sendiri. Nah di sini Tuhan mengingatkan, biar kita ingat semua, kalau kita sudah bisa sampai di tahun 2026, hari ini hari ketiga, itu hanya karena anugerah Tuhan, itu hanya karena pertolongan Tuhan. Jangan kita bilang, ya itu karena saya hidup dengan sehat, saya tidak bikin hal-hal yang membuat kesehatan saya tidak bagus. Betul, itu ada bagian kita untuk menjaga kesehatan kita, tetapi kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang kita tidak boleh sia-siakan, karena Dia masih memberi kesempatan kita hidup, supaya melalui hidup kita Dia dipermuliakan. Kita bisa menjadi saksi untuk orang lain, seperti perempuan Samaria yang kita baca di Yohanes pasal 4. Setelah bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan manusia atau sesama dan berkata, iya karena dia dulu saya bisa dapat bekerja, dia yang punya relasi di kantor di mana saya kerja sekarang dan saya bisa dapat pekerjaan. Betul, Tuhan pakai orang untuk menolong kita, tetapi sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Kita pastinya berterima kasih kepada orang yang Tuhan sudah tolong kita untuk dikirim oleh Tuhan untuk menolong kita. Kita tahu berterima kasih kepada sesama, tetapi sumber segala sesuatu
hanya daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyentuh hati orang yang menolong kita untuk dapat pekerjaan, tidak mungkinlah kita bisa dipertemukan, dan hati orang itu tidak akan tersentuh untuk menolong kita. Kita masuk di perikop yang ketiga, janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ada janji Tuhan setelah semua yang kita baca dari Amos 1 sampai pasal 9, bahkan di sini di perikop sebelumnya bangsa pilihan ditolak Tuhan, tetapi kasih Tuhan luar biasa. Tuhan mendatangkan janji lagi mengenai keselamatan, janji mengenai keselamatan. Pada hari itu, hari penyelamatan, Tuhan berkata, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Jadi didirikan kembali artinya kan Tuhan katakan di sini telah roboh, sudah hancur sebelumnya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa aku akan mendirikan kembali yang telah roboh dalam hidup kita. Tuhan berjanji sanggup untuk dirikan kembali. Tuhan mau membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Tujuan Tuhan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh supaya umatnya tahu bahwa Allah adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin lagi bagi manusia. Mungkin hidup kita kelihatan tidak mungkin lagi dipulihkan, tetapi janji Tuhan bahwa ada keselamatan saat kita mau berbalik kepada Dia dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Dia, mempercayai Dia. Fakta di depan mata kita sering membuat kita menjadi kelihatannya tidak ada harapan yang kita lihat, tetapi Tuhan berjanji Dia akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, yang roboh dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk pulihkan kembali. Mari kita tetap pegang pengharapan melalui firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu pengharapan, firman Tuhan itu janji, dan kalau Tuhan yang berjanji tidak pernah Dia ingkari. Waktunya Dia yang tentukan, tetapi janjinya ya dan amin. Ayat yang ke-13, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Waktunya akan datang, jadi belum datang, tapi Tuhan bilang sesungguhnya, pasti. Kata sesungguhnya di ayat 13, sesungguhnya itu pasti waktu Tuhan akan datang. Waktunya akan datang, ini Tuhan yang berfirman. Demikianlah firman Tuhan, pembajak akan tepat menyusul penuai. Jadi menuai sudah ada pembajak di belakang, berkesinambungan, ada berkat-berkat yang mengalir. Pengirik buah anggur dan penabur benih. Jadi biasanya kan dituai dulu, baru sesudah itu pelan-pelan membajak, baru ada penabur benih di situ. Tetapi di sini Tuhan mengatakan akan ada waktunya itu pembajak menyusul penuai. Penuai menuai buah, sudah ada pembajak, terus ada yang menabur benih dari belakang. Bahkan gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Gunung, bagaimana gunung bisa meniriskan anggur? Tetapi di sini gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Yang bukit itu yang kering, yang tidak ada hasil lagi, akan kebanjiran. Itu janji Tuhan, waktunya akan datang. Nah, ini harapan di awal tahun 2026 ini. Firman Tuhan memberi harapan kepada kita. Waktunya akan datang.
janji-janji Tuhan, ini pembajak dan penuai buah anggur itu tentang kelimpahan semua yang kita butuhkan. Kita butuh minuman, kita butuh makanan, Tuhan sediakan jasmani dan rohani kita. Ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Dipulihkan artinya ada masa di mana mereka mengalami situasi yang hancur, yang dibawa ke Babel 70 tahun. Tetapi janji Tuhan, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Kita yang membaca firman Tuhan sudah tahu setelah 70 tahun Tuhan pulangkan bangsa Israel ke Yerusalem. Itu bagian janji Tuhan dan kita lihat iya dan amin. Setiap janji Tuhan pasti dia genapi. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin. Luar biasa janji Tuhan setelah di bangsa pilihannya ditolak Allah. Begitu banyaknya hal-hal yang Tuhan murka kepada mereka, tetapi kasihnya tidak pernah meninggalkan umatnya. Ada pendisiplinan yang dilewati, tetapi kasihnya ya dan amin dalam hidup setiap orang yang mau percaya kepada dia. Janjinya kepada Israel adalah janjinya juga kepada kita hari ini. Dia sanggup untuk memulihkan kembali keadaan kita. Dia sanggup membangun kembali hal-hal yang sudah roboh di dalam hidup kita. Yang terutama adalah kita mau terus untuk dituntun oleh firman-Nya, oleh perintah-perintahnya, supaya kita tidak bertindak sesuai dengan cara kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia, tetapi pengharapan kita satu-satunya hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat, hanya kepada Yesus yang Allah Bapa sudah percayakan segala sesuatu kepada Dia, dan Dia percayakan lagi kepada kita, murid-muridnya hari ini. Nah, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, mereka tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.